loh belum kita bicarakan. Tapi sebenarnya begini, politik kami itu, prinsip kami adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, untuk melaksanakan prinsip itu, mau tidak mau kalau bisa kita masuk di dalam kendali kekuasaan, artinya masuk di pemerintahan. Kan sebuah partai politik senantiasa punya cita-cita untuk masuk di dalam kendali kekuasaan itu, mengendalikan kekuasaan itu. Nah, kalau mereka tidak bisa masuk ke sana, itu hanya akibat saja. Sebagai oposisi itu atau penyeimbang itu kan hanya akibat saja. Jadi kita tentu akan melihat opportunity mana yang jauh lebih baik buat kita ke depan. Dan karena prinsipnya kita seperti itu, dan juga sudah diingatkan oleh pendiri partai ini dan oleh para ulama besar di Partai Persatuan Pembangunan. Jadi saya kira biarkanlah kami berproses gitu secara dinamis menurut konstitusi partai kami, dan mudah-mudahan itu salah satu kontribusi kami terhadap pemerintahan yang akan datang. Profesor Ikrar, Anda sendiri melihat bagaimana budaya untuk menjadi oposisi ini? Apakah memang ini nanti yang bisa saja kita lihat akan terjadi? Begini, ya, budaya oposisi di era reformasi ini udah ada ya. P3 juga pernah beroposisi, tapi kalau kita perhatikan yang paling lama beroposisi kan PDIP. Ya. Itu mereka partai-partai yang berada di oposisi nantinya itu memang harus belajar dari PDIP. Apa yang saya katakan belajar ya, dia menjadi oposisi tapi bukan oposisi yang sembarangan. Tetap misalnya mendukung pemerintahan dikala memang kebutuhan untuk mendukung itu muncul. Itu yang disebut dengan oposisi yang loyal ya. Dan itu kemudian kalau Anda perhatikan, mungkin Pak Ludum nanti juga bisa membahasnya ya, bahwa ternyata dengan posisi itu kemudian legitimasi PDIP ya, itu meningkat ya. Dan kemudian yang kedua, itu carilah tokoh yang memang kemudian benar-benar ditokohkan ya. Jadi bukan ketua umum, bukan sekjen partai, bukan oligarki partai, tapi tokoh yang kemudian bisa dimunculkan sebagai kira-kira Satria Piningit yang akan bisa muncul seperti Jokowi ya. Dan kemudian yang keempat yang ketiga yang harus diingat oleh teman-temannya nanti beroposisi, jagalah hati dan perasaan rakyat, menangkanlah pikiran rakyat supaya nanti baik itu nanti pemilu kada 2015 ataupun pemilu nasional 2019 yang nanti akan serempak, itu kemudian rakyat benar-benar melihat Anda memang partai atau sosok pemimpin yang patut saya pilih. Saya pikir itu. Terakhir Mbak Titi, jadi kalau kita melihat ini adalah salah satu hal juga yang harus diperhatikan oleh elit partai sendiri, masyarakat kita sudah bisa membaca dengan jelas apa sebenarnya keinginan partai tersebut atau juga calon yang akan diajukan. Iya, jadi kalau dilihat kan memang motivasinya mestinya baik oposisi maupun di pemerintahan, benang merahnya adalah kepentingan rakyat. Yang jadi soal adalah ketika isu yang diusung itu selalu berjarak dengan rakyat. Sebenarnya isu yang didorong itu apa ya? Kemudian ketika ditanya kenapa kepentingan yang didorong oleh orang-orang yang kemudian menganggap oposisi ini berjarak dan berbeda dengan rakyat, selalu mengatakan oh ini karena kita paham gitu, kita tahu. Nah itulah politik selalu bicara di pusaran elit kan akhirnya, tidak merepresentasi kehendak dan keinginan dan kemudian apa yang dirasakan oleh publik. Jadi kalau kita lihat ini sudah soal politik balas dendam begitu ya. Yang penting kamu salah saja, apapun yang kamu buat kita akan berbeda. Tapi percayalah, masyarakat ini dalam mendukung pemilu, dia tidak hanya soal bagaimana mengkritisi. Kan sekarang PR kita adalah kalau pemerintahan terpilih, kita kritisi dan dukung sehingga visi misi program ini bisa menjadi sesuatu yang konkret di dalam kepemimpinannya. Nah, jadi soal kalau kekuatan politik yang mestinya punya tawaran-tawaran baik untuk kepentingan publik justru akhirnya menggunakan pendekatan yang tidak populer, tidak berpihak dengan publik, dan logikanya hanya mereka bisa paham gitu. Jadi soal dari politisi kita karena logikanya yang hanya mereka bisa pahami sendiri. Ya itu susahnya tidak bisa dimengerti oleh masyarakat kita. Terakhir nih Pak Suarso. Jadi Pak, kapan berencana ingin mengucapkan tim koalisi Merah Putih yang mengucapkan selamat kepada Jokowi JK? Saya kira kalau sejak awal kita sudah ucapkan selamat ya, khusus untuk P3 sendiri ya sudah juga dari tim koalisi.
saya kira kemarin dalam konferensi pers kan juga sudah disampaikan kan, satu pengakuan dan mungkin akan koalisinya itu kan pada waktu apa, tapi waktu sebagai partai-partai secara individual tentu dia punya bisa cara untuk menyampaikan, termasuk telah disampaikan oleh siaran pers dari Partai Pembangunan untuk mengucapkan selamat kepada yang terpilih gitu kan, sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi sudah ya Pak ya? Ya. Aman ya Pak ya? Aman terkendali. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih juga Mbak Dini sudah bergabung bersama dengan kami. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita. Saya lihat dulu, cek-cek nih. Aduh, teman-teman saya masih pada sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi kita masih akan punya segmen selanjutnya ya. Nanti kita masih akan berbincang lagi dengan narsum kita, dengan tamu kita selanjutnya. Ya, teman-teman ya. Ada satu nanti di editorial Media Indonesia. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak-Bapak dan Mbak Putih. Ya, kita nanti masih akan lanjutkan memang setelah jeda nanti dengan segmen Media Editorial Indonesia dan juga ada informasi terkini ya yang akan kami sampaikan. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Bincang.